Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, senang sekali kita bisa berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan pada minggu hari ini. Saya percaya kita yang datang hari ini bukan suatu kebetulan, karena kita memiliki kerinduan untuk bersekutu bersama Bapa untuk lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita memiliki beban berat, ketika kita dalam posisi kesulitan, hanya Tuhanlah kekuatan kita, hanya Tuhanlah yang memampukan kita. Karena itu kita mau bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Hari ini akan setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan kekuatan. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Oh cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya bahwa kasih setiamu tidak pernah pergi dari kami Tuhan. Karena itu kami katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara. Dengan iman sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Kita katakan sekali lagi, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Hatiku Haleluya percaya. Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Oh cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Puji Tuhan ya, di tengah-tengah situasi kondisi saat ini kita boleh sehat, karena sekarang yang terutama adalah sehat, betul? Betul nggak? Punya uang banyak, kalau sakit juga mau buat apa? Betul ya.
nggak bisa dinikmati. Ya. Kalau sehat, uang sedikit pun juga bisa dinikmati. Ya, bisa jalan-jalan, bisa berenang ya, ya. Ya, bisa berenang, ya, bisa menikmati kan dengan kesederhanaan. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena tema dalam bulan ini apa? Ayo, saya bingung dengar ya. Satu-satu, cepat suaranya kenceng. Ada yang berani, Bapak Ibu? Kalau dibilang satu-satu pada diem semuanya ya. Kalau dibilang ini pada ya. Ayo, apa Bapak Ibu tema dalam bulan ini? Berjalan bersama Tuhan dengan hati yang menyembah. Karena kita di bulan akhir, kita akan ngupas sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan mengenai hal tersebut, yaitu berjalan bersama Tuhan dengan hati yang menyembah. Seorang berkata seperti ini. Saya izin buka masker ya, karena nggak ada orang di sekitar saya. Ya. John Piper mengatakan, seorang teolog mengatakan, seluruh aktivitas seorang percaya haruslah penyembahan kepada Allah. Sekali lagi, seorang teolog mengatakan seperti ini, seluruh aktivitas orang percaya haruslah penyembahan kepada Allah. Makanya kenapa di bulan ini kita sama-sama belajar mengenai berjalan bersama dengan Tuhan dengan hati yang menyembah. Bapak Gembala sudah menjelaskan apa itu penyembahan dan segala macam. Nah, saya hanya mengingatkan kembali mengenai tentang penyembahan, hati yang menyembah. Menyembah dari akar katanya sembah ya, bahasa Indonesia nih ya. Menyembah dalam arti katanya sembah. Menurut kamus bahasa Indonesia, menyembah itu atau sembah itu artinya itu menghormati dengan mengangkat tangan atau dengan sembah atau memuja, ya itu menurut kamus bahasa Indonesia. Bapak Ibu suka, kalau kita mungkin nggak ketahuan ya, nggak jarang melihat orang yang menyembah. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin ke daerah Jawa sana ya, mungkin ke Keraton ataupun ke Solo, itu masih melakukan hal tersebut gitu kan. Kalau sultannya kan, Sultan Hamengkubuwono itu datang, mereka nggak bisa langsung, Pak Sultan, nggak bisa begitu gitu. Mereka ada aturannya, ada hal-hal yang mereka harus lakukan, yaitu benar-benar misalnya sultannya di sini, mereka nggak bisa tiba-tiba ngucuk-ngucuk jalan gitu. Mereka harus benar-benar kayak jongkok gitu, jalan pelan-pelan untuk ke rajanya seperti itu. Nah, demikian juga dengan menyembah ada menghormati artinya benar-benar bahwa dialah orang yang kita hormati, tidak ada yang lain. Dengan mengangkat tangan, dengan menyembah atau memuja, benar-benar hanya Dia yang kita puja. Bahkan kalau sekarang kan mungkin anak-anak muda, saya nggak tahu deh sekarang fansnya siapa gitu kan. Mungkin apa sih ya? Yang Korea itu siapa? TBS ya. Kalau Korea saya mau tanya ke sana karena banyak penggemar Korea ya. Ya, mungkin seperti itu, memuja sampai segala sesuatunya, ya apa kan dia kalau nggak salah warnanya ungu ya, kalau nggak salah tuh, segala sesuatu yang dulu kan ada tuh McD ngeluarin tuh yang tidak boleh, warnanya ungu gitu kan, diborong di itu gitu, padahal mah isinya cuman sampulnya tok gitu loh. Saya pikir apaan gitu ya, saya liatin, ya ilah mahal banget lagi, sayang banget gitu kalau saya gitu kan, karena saya nggak fansnya mereka. Tetapi mungkin yang fansnya ataupun ada suatu artis yang sangat disukai, mereka kan memuja maksudnya apa? Segala sesuatu mengenai artis tersebut dia tahu gitu loh. Mungkin kesukaannya, dia suka makan nasi goreng, mungkin seperti itu ya. Makan nasi goreng biasanya belinya di sini, Kebun Sirih mungkin, ya kan saya nggak tahu gitu, artis siapa gitu kan. Atau dia sukanya seperti ini dan seperti itu. Seperti itu gitu, memuja itu sangat benar-benar dia mengikuti, sangat benar-benar sampai segala sesuatu dari artis yang sangat disukainya itu diikuti sampai beritanya, gosipnya, bahkan rumahnya mungkin ya seperti itu. Dia tahu hobi kesukaannya apapun dia mengetahui, itu memuja. Nah sekarang kita mau belajar dengan hati yang menyembah. Menyembah artinya siapa sih yang kita hormati saat ini? Tuhan, betul ya? Menyembah kepada Tuhan. Seringkali Bapak Ibu kalau WL ataupun dalam suatu ibadah kan suka dikatakan gini, mari kita menyembah Tuhan. Nah mulai itu bingung deh tuh, sembahnya kayak gimana tuh ya? Ngomong apa tuh? Gitu kan? Artinya apa? Karena nggak tahu, nggak ngerti, akhirnya apa? Milih apa? Diam, gitu kan?
Gak ngerti mau apa. Menyembah itu bukannya kita mau menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan ataupun pengampun apa, tapi menyembah itu seperti apa? Karena nggak tahu akhirnya memilih diam. Oh, apakah menyembah itu menangis-nangis kayak orang itu gitu kan? Dulu keluarga saya, keluarga besar saya kan belum kenal Tuhan. Akil saya disuruh ke gereja, dia enggak mau. Dia bilang seperti ini, apaan tuh ke gereja? Apaan tuh kayak lu? Baru nangis sebentar udah ketawa katanya gitu. Baru nangis udah tepuk tangan lagi. Akil saya melihat seperti itu gitu loh. Dia ngeliat baru nangis, baru ini, tapi bentar lagi udah ketawa. Apakah seperti itu? Menyembah itu apakah kita menangis? Apakah kita kayak gimana? Gimana sih menyembah? Nah, tadi kita udah belajar sama-sama dari kampus bahasa Indonesia, artinya menyembah dan menghormati dengan mengangkat tangan atau sembah atau memuja. Nah, sedangkan dalam Alkitab, ya kan, menyembah itu apa? Dari kata-katanya itu proskuneo, tapi kalau sembah itu dari proskunontas ya, proskunontas ya, dari kata proskuneo artinya worship, membungkuk, itu menyembah. Membungkuk benar-benar kayak apa ya, kalau Bapak Ibu udah kagum, udah hormat, benar-benar kayak kita membungkukkan itu bukan yang kata terpaksa bungkuk gitu, bukan, tapi benar-benar kayak kamu tuh layak untuk saya hormati, kamu tuh layak untuk saya berikan sembah saya gitu, seperti itu. Membungkuk, terus apalagi di sini artikan rebah, berlutut, ya kan? Membungkuk serendah-rendahnya, benar-benar yang kayak sujud gitu, benar-benar kepala itu benar-benar sampai lantai, seperti itu. Artinya sembah, menyembah benar-benar sembah. Nah sekarang bagaimana kita menyembah itu artinya memiliki sikap yang merendahkan diri. Menyembah memiliki sikap yang merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan yang disembah. Menyembah adalah memiliki sikap yang merendahkan diri serendah-rendahnya. Kita menganggap diri kita rendah serendah-rendahnya kepada yang disembah. Nah, kita mau memiliki hati yang menyembah. Itu kita memiliki hati yang menyembah berarti kita tahu dong yang kita sembah itu siapa. Sama-sama sepakat yang kita sembah siapa? Jangan-jangan gak ngerti nih, disuruh sembah Tuhan tapi kita bingung sembah siapa gitu. Kita harus tahu dulu siapa yang kita sembah. Yang kita sembah siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus ya, deal ya, bukan yang lain ya. Ya, kita harus sepakat dulu yang kita sembah adalah Tuhan Yesus gitu kan. Tuhan yang kita sembah. Nah sebelum kita menyembah dia, kita harus kenal dulu siapa dia. Betul nggak? Bagaimana Bapak Ibu bisa menyembah kalau Bapak Ibu nggak kenal siapa yang disembah? Seperti kita lihat nih, kalau di Jogja masih sampai saat ini masih berlaku, mereka menyembah raja mereka. Kenapa? Karena mereka kenal. Itu raja mereka itu, sultan mereka tuh mereka kenal, mereka paham, mereka tahu siapa yang disembah. Makanya kenapa mereka masih menyembah, ngomong sama raja itu nggak bisa lu gue, tapi ada tata keramanya. Karena apa? Karena mereka menghormati raja mereka. Demikian juga kita. Sebelum kita memiliki hati yang menyembah, kita harus kenal dulu siapa yang kita sembah. Menyembah berarti mengenal siapa yang disembah. Yohanes 4 ayat 22. Coba kita buka sama-sama. Yohanes 4 ayat 22. Sudah buka, kita baca. Saya bacakan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya, saya bacakannya Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, ini dia. Kami menyembah yang kami kenal. Gitu. Bapak Ibu, untuk kita datang menyembah kepada Tuhan, kita harus kenal dulu siapa Tuhan kita. Siapa sih Yesus? Siapa sih dia? Bukan hanya sekedar oh Yesus orang Nazaret, dia lahir dari Maria dengan Yusuf. Bukan itu, tapi kita mengenal sifat dan karakter dari orang yang kita sembah. Sekarang bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah? Yaitu melalui apa? Melalui firman Allah dan bersekutu dengan Dia. Bapak Ibu bisa baca di dalam Mazmur 145. Coba kita buka Mazmur 145. Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Mazmur ini mazmur yang sangat-sangat saya sukai. Kenapa? Karena di Mazmur ini adalah puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Isi dari Mazmur ini ada isi berusaha Raja Daud, ungkapan Raja Daud kepada Tuhan yang isinya benar-benar hanya memuja Tuhan, hanya mengenai pengagungan kepada Tuhan. Tidak ada di Mazmur ini, tidak ada tentang
doa permohonannya, tidak ada mengenai ucapan syukur, tidak, dia hanya benar-benar isi pengagungan dia kepada Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan. Ya, kita lihat ya sama-sama nanti di PPYM yang komsel yang kedua, yang di dewasa muda, kita akan kupas 145 ini. Nah, kita akan melihat benar-benar bahwa Mazmur 145 ini sangat kaya gitu. Nah, kita akan baca, bahkan orang Yahudi setiap hari mereka membaca Mazmur 145 ini sampai 3 kali. Kenapa? Karena di situ mereka setelah membaca nih, menurut yang saya baca, ada rasa damai, ada rasa kayaknya hidup mereka diberkati dengan membaca ayat ini gitu loh. Kayak jadi suatu kebiasaan di mana mereka membaca Mazmur 125 ini sehari bisa 3 kali atau 2 kali mereka baca. Coba Bapak Ibu praktekkan deh, baca Mazmur 145 ini setiap hari, 1 hari itu 2 kali. Jadinya lebih enak menurut bacaan yang saya baca. Orang Yahudi masih melakukan seperti itu. Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Saya bacakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ayat yang ke-9, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Nah, kalau Bapak Ibu baca selanjutnya ya. Di sini apa? Ini kan yang ditulis oleh Raja Daud, puji-pujian dari Daud. Berarti apa? Daud mengenal, Daud paham, Daud tahu siapa yang disembah dia. Gitu. Sampai Daud mengatakan Tuhan itu pengasih. Berarti dia mengalami dong kasih setianya Tuhan. Tuhan itu penyayang. Gitu. Tuhan itu panjang sabar, berarti Daud pernah ngeyel sama Tuhan mungkin ya. Sampai akhirnya dia bisa mengatakan Tuhan itu panjang sabar. Gitu. Tuhan itu panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Nah Bapak Ibu, untuk memiliki hati yang menyembah, yang pertama adalah kita harus tahu dulu siapa yang kita sembah. Kita harus kenal. Nah bagaimana caranya saya mengenal Tuhan? Yaitu kembali lagi kepada firman Tuhan, kepada Alkitab ini, kepada bacaan ini. Yang mungkin bacaan ini pada saat kita membaca Alkitab kita bisa tertidur, betul? Betul ya. Jadi kan kalau nggak bisa tidur baca Alkitab jadi tidur, Alkitab jadi obat tidur. Tapi tahukah Bapak Ibu, di balik obat tidur itu ada kuasanya loh Alkitab ini. Nah itu dia godaannya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu nggak ngantuk, kalau Bapak Ibu melek, kalau Bapak Ibu bacanya enak kayak novel, nah Bapak Ibu nggak kalau Bapak Ibu nggak ini iblis tahu nih, saya bikin dari baca Alkitab langsung tidur. Kenapa? Karena kalau dia tahu, kalau dia paham, dia akan semakin mengerti jalan kehidupan ini. Dia akan semakin mengenal, akan mendapatkan rahasia-rahasia dari Alkitab ini, dari firman Tuhan ini. Gitu loh. Makanya kenapa Bapak Ibu kalau baca Alkitab akhirnya jadi tidur. Karena iblis tahu nih, gitu loh. Gue bikin tidur, gue bikin bete. Kalau novel kan enak tuh ada cerita-ceritanya kan. Dibikin dulu nangis-nangisnya, nanti sedih-sedihnya, jadi bahagia, happy ending. Kalau Alkitab kan nggak datar aja. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu sadar dan Bapak Ibu benar-benar baca Alkitab dengan kesungguhan, ada rahasia-rahasia, ada hal-hal yang luar biasa yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Makanya dibikin seperti itu masih iblis. Dan Bapak Ibu kena deh perangkatnya si iblis. Mari kembali lagi baca Alkitab kita. Ya. Untuk kita mengenal Allah kita harus membaca Alkitab kita. Walaupun jadi obat tidur, cobalah, usahalah, berusahalah 1 jam, coba, atau nggak bisa 1 jam 15 menit sehari, lama-lama kan jadi habit. Kenapa jadi obat tidur? Karena tidak menjadi habit, tidak menjadi kebiasaan. Kalau baca, kalau main game, kalau buka WA, nggak ngantuk. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. 1 hari bisa berapa kali buka WA, betul? Ya kan? Kalau Alkitab boro-boro, hanya buka di hari Minggu juga sekarang udah canggih, bukannya di handphone. Semakinlah tuh Alkitab makin berdebu, ya kan? Gak dibuka, ya kan? Nah, mari kita mau kembali lagi, ambillah kembali lagi apa kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Dan satu lagi Bapak Ibu, untuk kita mau mengenal kepada Tuhan, kita pun harus bersekutu dengan Dia. Ya, contohlah yang sudah berkeluarga atau yang pacaran saat ini. Ngakunya pacaran, tapi kalau nggak pernah ketemu gimana kita tahu? Betul nggak? Ya kan? Betul nggak Medi? Medi gini-gini soalnya, ya kan? Betul dong? Ngakunya pacaran, tapi kalau nggak pernah ketemu kan gimana bisa menjalin hubungan, ya kan?
Atau suami istri yang sudah suami istri tidak pernah berkomunikasi. Gimana kita tahu pasangan kita? Saling jauh-jauhan. Lu sono, lu pergi sana, gue tinggal di sini, tidur sini. Bagaimana? Nggak bisa. Namanya kita mau mengenal berarti kita harus intim dong. Harus ketemu dengan orangnya, harus bangun hubungan dengan orang yang kita kasih. Betul nggak Yos? Kayak Yosua makan jalan-jalan sama istrinya, udah sah, udah halal ya kan? Namanya membangun hubungan, chemistry, seperti itu. Nah demikian juga Bapak Ibu, untuk mengenal Allah, dibutuhkan apa? Kita harus bersekutu, harus kenal, harus bangun hubungan dengan Allah. Caranya seperti apa? Caranya berdoa. Udah baca Alkitab, kita apa? Berdoa. Ini saya mau masuk bagaimana cara menyembah. Kadang kan kita bingung, mari Bapak Ibu kita sembah. WL kan suka bilang, mari Bapak Ibu sembah dia. Kita nggak bisa, kenapa? Karena kita nggak tahu caranya, karena kita nggak kenal. Kalau kita udah kenal, kita udah punya persekutuan yang indah, kita tetap paham melalui firman Tuhan dan kita tahu karena kita udah sering komunikasi dengan orang yang kita kenal. Lama-lama mulut Bapak Ibu nih pada saat WL atau singer ataupun siapapun pemimpin pujian yang mengajak mari kita menyembah, Bapak Ibu sudah dengan terbiasa mengungkapkan akan kebaikan, akan kedahsyatan, akan apa yang telah dia kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Gitu loh. Selanjutnya yang kedua, hati yang menyembah berbicara kepada, menyembah berbicara kepada hati. Menyembah itu harus dengan hati. Hati yang bagaimana untuk kita menyembah Tuhan. Di dalam Yohanes 4 ayat 23, ini ayat yang sangat-sangat sering dipakai, dikutip ya. Yohanes 4 ayat 23. Ya, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yang selanjutnya Vi, ayat yang ke-24-nya Vi. Yang Allah itu roh. Nah, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, seringkali ayat ini dikutip hanya ayat yang ke-23 saja, tidak ke dalam ayat 24. Karena 23 dan 24 itu saling berhubungan. Ya. Yang ayat ke-24 katakan Allah itu roh, rohnya huruf besar, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah berbicara kepada hati. Hati yang bagaimana menyembah Tuhan? Hati yang rendah hati, hati yang tulus. Ya, di situ dikatakan di dalam bahasa Yunani, kebenaran itu dalam bahasa Yunani ada aliteia, yaitu ketulusan. Artinya ketulusan, kesungguhan, motivasi yang benar. Ya gitu. Kalau kita mau menyembah kepada Tuhan, harus dengan hati yang benar. Nggak bisa Bapak Ibu punya kesombongan di hadapan Tuhan tuh nggak bisa. Makanya kenapa Lucifer itu jatuh, ya kan? Diusir dari surga, kenapa? Karena dia sombong. Karena hatinya sombong, dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nah, kita pun juga gitu, kalau kita mau menyembah dengan Tuhan, harus dengan kerendahan hati kita. Harus dengan ketulusan. Bukan ingin supaya didengar orang lain di sebelah kita, ataupun bukan ingin supaya sosokan, oh kan disuruh menyembah, berarti saya harus menyembah Tuhan, oh gini. Enggak. Tetapi apa? Harus dengan ketulusan hati. Gitu. Makanya kenapa ada orang pada saat menyembah bisa meneteskan air mata mereka. Bukan karena mereka mau sosokan pengen diliatin, oh gue nangis nih, gue rohani nih. Enggak. Kenapa? Karena dia dari hatinya dia untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan. Dia mengakui dan dia menyadari bahwa Tuhan lebih besar dari dirinya. Kalau dia sampai saat ini ada, itu semua karena Tuhan. Bukan karena dia. Makanya kenapa ada orang yang bisa hancur hati di hadapan Tuhan, benar-benar menangis sampai menangis. Bukannya karena dia pura-pura. Mana ada sih yang mau gitu kan, menangis, betul nggak? Ih Moses nangis, malu. Bener nggak? Apalagi laki-laki nggak ada. Gitu kan? Perempuan juga, ih cengeng ya ibu itu. Apa-apa di gereja nangis. Nggak ada Bapak Ibu. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia hatinya sudah dijamah, tersentuh. Gitu loh. Coba deh Bapak Ibu, saya juga nggak mau kayak orang bener aja nangis gitu kan. Mendingan kan nangis di kamar, bener gak? Kelihatan orang nangis dan nangis dari sini keluar kan kadang malu, betul nggak? Kadang kan tisu. Kenapa? Malu, nyeka, udah make up cakep ibu-ibu kan.
udah pakai gini, pakai bibir merah, nangis, wah, gitu kan, kadang gitu kan. Kenapa? Karena dia dari hati. Menyembah itu harus dari hati. Percuma Bapak Ibu mau pendeta yang besar sebesar apapun juga, dia yang sehebat apapun juga, kalau Bapak Ibu nggak menyembah dari hati, mau ditupang tanganin seapapun juga nggak nyampe, gitu loh. Hati yang menyembah berarti apa? Saat ini gereja inginkan Bapak Ibu menyembah itu dari hati, dari ketulusan. Coba deh, anak kecil tuh paling tahu loh, orang tulus apa enggak sama dia, betul nggak? Ada yang pura-pura, adik, saya kasih permennya buat kamu. Tapi dia tahu nih, ini orang hatinya enggak ini. Coba deh, ogah dia, paling habis itu enggak itu. Tapi kalau kita dari hati, itu dia nempel, gitu kan. Contoh mungkin nih Om Cancannya nih, contoh minjem ya Chan ya. Chandra kan dikenal Bapak Ibu Judas, betul nggak? Tapi coba deh, semangat sekali gitu kan. Betul, tapi coba deh, di tengah anak-anak, Moses kalah. Chandra lebih disenengin sama anak-anak. Yang dicari siapa? Om Cancan. Nah kan, Om Cancan coba ditanyain. Om Cancan mana? Yang dicari pasti Om Cancan. Karena apa? Mungkin Chandra berbicara dengan anak dengan hati. Walaupun Chandra galak, tapi anak-anak ini si siapa? Si Nathan aja pernah digalakin, tapi yang dicari siapa? Chandra, gitu kan. Kenapa? Karena dari hati. Bapak Ibu, kalau kita menyembah Tuhan, itu nggak bisa dibohongin. Tuhan tuh nggak bisa dibohongin. Kalau hati Bapak Ibu belum beres, Tuhan tahu kok, gitu. Nggak bisa. Tapi kalau hati Bapak Ibu benar-benar tulus, fokusnya sama Tuhan, Bapak Ibu udah kenal Tuhan, udah tahu, udah paham, terus Bapak Ibu datang menyembah Tuhan, karena Bapak Ibu tahu Tuhan saya inilah Bapak saya yang penuh kasih, ini Bapak saya yang selalu mengasihi saya, mengampuni saya, yang panjang sabar, yang selalu ada buat saya. Nggak sendirinya hati itu kayak menyembah tuh kayak enak gitu loh, keluar kata-katanya. Gitu, bukan kata-kata basi, ya kan? Tapi kata-kata yang penuh makna. Ya. Menyembah harus dalam roh dan kebenaran. Tadi kita udah belajar ketulusan, kesungguhan. Jadi menyembah harus dengan hati yang merendahkan hati kita benar-benar, dengan ketulusan dan motivasi yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Penyembahan yang sejati menurut Alkitab adalah menyembah Allah yang benar di dalam roh. Ya, rohnya kecil yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Tadi kenapa dikatakan Allah itu roh? Dan kadang suka kita lihat menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa sih menyembah dalam roh dan kebenaran adalah apa? Karena Allah itu roh, Bapak Ibu. Nggak bisa Bapak Ibu menyembah tapi hati Bapak Ibu ada di rumah. Oh, kompor gue belum dimatiin tuh, tadi gue udah masak, udah matiin belum ya gas tuh ya. Nah itu baik tuh, tadi listrik kamar lampu udah dimatiin belum ya? Wah mahal nih biaya, kalau nggak biaya bulan ini listrik kok nggak dimatiin, nah segala macam dah. Tuh ikan asin udah digoreng belum ya? Waduh, atau ntar malam, ntar pulang dari sini makan apa ya? Gitu kan, ibu-ibu kan gitu kan, belum juga tidur, malamnya udah mikir besok masak apa ya, gitu ya. Ke pasar beli belanja apa ya? Cabai mahal nih, gitu. Ntar dulu, gitu. Kalau Bapak Ibu berarti apa? Harus menyembah dalam roh, artinya apa? Karena Allah itu roh. Nggak bisa Bapak Ibu menyembah dia, tapi Bapak Ibu pikirannya nggak ada di sini, nggak sama-sama dengan Tuhan. Artinya apa? Menyembah artinya roh kita pun terkonek sama Roh Kudus. Roh kita pun terkonek kepada Allah, roh dalam roh dan kebenaran, roh yang diperbaharui oleh Roh Kudus dan hidup sesuai dengan kebenaran Allah, yaitu mengenal pribadi Yesus sebagai air hidup. Allah adalah roh, betul? Allah adalah roh, maka Allah harus disembah di dalam roh. Batinnya yang diperbaharui oleh Roh Kudus dan bukan disembah secara lahiriah saja atau yang tampak secara jasmani saja. Hati yang menyembah, jadi nanti nggak susah lagi. Mari Bapak Ibu menyembah, bingung kok itu ya mau apa? Enggak, kenapa? Karena Bapak Ibu sudah baca nih firman. Dengan sendiri tuh, pada saat kita menyembah itu kayak kata-kata yang kita udah bacakan itu akan terekam dalam pikiran kita, akan keluar dari bibir kita. Ataupun enggak, kenapa? Bapak Ibu pada saat, karena Bapak Ibu sudah kenal Tuhan, sudah paham sifat Tuhan, sudah pernah mengalami kejadian dan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan. Bapak Ibu tuh keluar dengan sendirinya kata-kata pada saat menyembah. Menyembah itu nggak butuh kata-kata yang bagus kok, atau harus ditulis dulu. Saya mau menyembah Tuhan, saya tulis dulu. Allah itu baik, Allah itu Roh Kudus. Aduh, kelamaan Bapak Ibu gitu kan. Ya. Sebelum menyembah tuh tulisan udah tahu kemana. Natur aja dari hati.
Dari hati. Dari hati. Kenapa? Kalau Bapak Ibu mengalami mukjizat pertolongan Tuhan, betul dong? Betul nggak? Apa yang ada di sini yang tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan? Ada nggak? Pasti mengalami kan? Dari kita bangun, bangun, terus kita bangun pagi kita masih diberikan kesehatan, diberikan nafas dan segala macamnya, gitu kan? Berarti apa? Tuhan sudah memberikan suatu pertolongan. Dan lalu itu pun bisa jadi kita untuk bahan tuh kita kata-kata untuk terima kasih Tuhan. Mungkin nggak bisa ngomong yang banyak, tapi bisa katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dan karena memang benar-benar kita merasakan kebaikan Tuhan, benar-benar kita mengalami pertolongan Tuhan, gitu loh. Beda deh kalau bilang, Melisa baik kan gitu. Tapi kita nggak pernah mengalami pertolongan dari Melisa, kayaknya hambar kan. Tapi kalau kita benar-benar mengalami pertolongan dari Melisa, kita bilang Melisa baik. Kenapa? Karena kita mengalaminya, gitu loh. Mengalami akan apa yang sudah Melisa lakukan, pertolongan Melisa dalam hidup kita. Demikian juga penyembahan. Penyembahan juga bisa berupa dengan puji-pujian. Pada saat kita menaikkan puji-pujian, jangan nyanyi tok gitu loh. Mulut mangap-mangap dong. Ada kuasa dalam darahnya. Itu si setan kabur nggak? Kata setan, gue kagak kabur, umpan lo. Ini ada kuasa, tapi kita takut dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba. Ada kata, apa tuh? Gue nggak dengar. Kadang kita malu untuk bersuara, tuh. Takutnya suara kita jelek, suara saya nggak bagus, nggak kayak artis itu BC gitu. Ini Tuhan nggak butuh kali gitu. Suara bagus, Tuhan suaranya lebih bagus kok. Bapak Ibu, dengan sendirinya tuh kok kalau Bapak Ibu mau bernyanyi, nanti Bapak Ibu akan tahu sendiri kupingnya kok, fales apa enggaknya kok. Suara Bapak Ibu gitu loh. Nah, jadi bukan jadi satu patokan, suara saya tunggu suara bagus dulu baru bernyanyi. Wadah, selesailah tunggu. Sampai tua pun suara Bapak Ibu enggak bagus-bagus. Kenapa? Karena enggak dilatih, karena enggak dinyanyi. Gimana tuh para artis suaranya bagus? Kenapa? Karena mereka berlatih, sehari mereka berlatih berapa kali untuk mereka bernyanyi, gitu kan? Nah kita disuruh nyanyi yang gratis aja, yang enggak diminta bayaran aja nggak mau, gitu. Tapi kalau nyanyi yang lagu yang lain bisa. Ibu-ibu gitu kan, atau anak muda lagu sekarang apa ya, saya nggak terlalu ikutin lagu. Apa Ses? Apa tuh? Ya apa lagunya? Nggak juga tahu kan? Apa itu? Dan atau lagu-lagu yang lain. Kalau ibu-ibu lagu-lagu mama saya tuh zaman-zaman jadul ya pasti pingin nyanyi. Kenapa buat Tuhan tidak? Gitu loh. Sekali lagi, kenapa saya bilang penyembahan ini suatu hal yang penting Bapak Ibu? Karena apa? Karena apa yang Bapak Ibu lakukan di bumi ini, di bumi kita menyembah Tuhan, menyanyi buat Tuhan, betul? Itu akan dilakukan juga di surga. Berdoa cukup hanya di bumi ini aja kita berdoa. Nanti kita di surga, kita meninggal, kita dipanggil Tuhan, terus kita ketemu dengan Tuhan, udah kita nggak ada berdoa lagi. Kenapa? Orang Tuhannya ada di situ, ngapain lagi kita berdoa? Betul nggak? Iman, udah nggak lagi, iman tuh hanya di bumi. Kenapa? Karena kita di surga, apalagi kita imanin, udah kita mengalami semua kok kelimpahan yang dari Tuhan, pengharapan semuanya, udah kita alami dengan Tuhan. Hanya apa? Pujian penyembahan yang masih dilakukan di surga Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu? Dan ada kuasa di balik pujian penyembahan. Ini yang harus kita sadari loh. Kenapa? Kenapa di bulan ini kita bersama-sama bilang, Bapak Gembala bilang hati yang menyembah. Kenapa? Karena ada kuasa. Kan ada sesuatu kalau Bapak Ibu kerjakan itu. Bapak Ibu gimana mau minta kesembuhan? Bapak Ibu gak pernah memuji Tuhan. Bapak Ibu gak pernah menyembah Tuhan. Ada kuasa, contohnya siapa? Yang benar, apa benar Novi? Ada kuasa di balik pujian penyembahan? Ada, Paulus Silas. Mereka dibelenggu, mereka bukannya di penjara kayak kita sekarang gini loh, di borgol gini aja, enggak, kaki mereka, tangan mereka pun mengalami. Tapi mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, dan akhirnya apa? Mengalami kelepasan itu. Jadi pujian penyembahan itu, penyembahan yang Bapak lakukan itu, ada kuasanya. Bapak Ibu lakukan di sini, di surga pun masih dilakukan. Kenapa? Karena Allah senang untuk diberikan pujian penyembahan. Makanya kenapa Lucifer itu jatuh ke dalam dosa.
Kenapa dihalau dari tahtanya Allah dibawa kepada neraka? Kenapa? Karena dia mau menyamakan, karena dia tahu Allah tuh senang dipuji dan disembah. Siapa di sini yang nggak senang dipuji? Kamu jelek gitu. Oh, yang ada dilempar, betul nggak? Pakai sepatu gitu. Semua orang senang dipuji, betul nggak? Bapak-bapak sekalipun juga senang dipuji. Apa perempuan doang yang senang dipuji? Bapak-bapak senang nggak dipuji? Kalau istrinya muji senang nggak? Senang, jujur, senang nggak? Pasti senang, betul nggak? Namanya kita senang dipuji. Nah itu Bapak Ibu, mari kita mau sama-sama pada pagi hari ini suatu kebenaran firman Tuhan, yaitu mari menyembah dengan hati. Menyembah karena kita kenal siapa yang kita sembah. Dan gitu mari menyembah dengan hati, dengan ketulusan kita di hadapan Tuhan. Ya. Terus lalu pujian penyembahan yang kita lakukan saat ini pun masih berlaku di surga. Mari senangkan Tuhan dengan pujian penyembahanmu, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Pujian nama Tuhan, kita mau akhiri hari ini, firman kebenaran hari ini yang boleh kita sama-sama belajar mengenai pujian penyembahan. Mari kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh. Mari menyembah dengan seluruh keberadaan kita. Sudah nggak usah pikirin-pikirin yang lain-lain, suami dan segala macam. Ini hanya fokusnya Bapak Ibu dengan Tuhan, tidak ada yang lain. Senangkanlah Dia dengan pujian penyembahanmu, senangkanlah Dia dengan suaramu, senangkanlah Dia dengan ucapan syukur yang kuat dari hatimu kepada Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas untuk kepada Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dia berkatilah keluargamu, Dia berkatilah rumah tanggamu, Dia berkatilah pekerjaanmu, Dia berkatilah usahamu, Dia berkatilah studimu atau sekolahmu, Dia berkatilah engkau dengan kesehatan yang sempurna daripada Bapa. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Berkat dari Abraham, Ishak, Yakub mengalir melimpah di tengah-tengah hidupmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan mengalir memelihara pikiranmu dan hatimu, sehingga engkau akan tetap berpikiran positif bukan negatif. Tetaplah setia sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali kedua. Mari sama-sama yang percaya, sama-sama kita katakan amin.